Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang miskin yang bisa berjalan di atas air dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Senang rasanya bisa bertemu, senang rasanya bisa bersilaturahmi dengan saudaraku sekalian. Walaupun melalui video singkat ini, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan video ini, segala hajat dengan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang, bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan tanpa keyakinan itu rasanya boleh dikatakan suatu amalan yang sia-sia. Amalan tanpa keyakinan, kalau ibarat padi, adalah padi yang hampa, ataupun kalau tidak hampa ada sedikit bahkan tidak bisa terpakai. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan tentang seorang miskin yang bisa berjalan di atas air dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu ada sebuah keluarga yang cukup miskin. Kerjaannya cuma mencari kayu bakar di hutan dan dijual lagi. Pada suatu ketika di kampung itu ada orang selamatan. Nah, biasanya kalau ada orang selamatan itu diundanglah guru, diundanglah ustadz untuk ceramah agama. Karena yang diundang ustadz yang mengundang orang kaya, maka orang-orang yang kaya biasanya duduk di samping-samping ustadz, berjejer di sana. Sedangkan yang orang-orang miskin, cuma pencari kayu, biasanya agak jauh di ujung sana. Biasanya ya, yang di depan bajunya putih-putih, pecinya segala macam, duduk di samping ustadz. Akan tetapi ada perbedaan di sana. Si orang yang kaya tadi setelah duduk di samping ustadz, dia tidak memperhatikan apa yang ustadz atau kiai sampaikan. Dia cuma tidur, terkadang ngantuk, terkadang dia cuma menyombongkan diri dengan pakaiannya dan lain sebagainya. Beda dengan si tukang kayu tadi, dia duduk di samping pintu sambil mendengarkan secara husuk. Nah, apa kata ustadznya tadi? Kata ustadznya tadi, dengan bismillah, jangankan kita untuk menyeberang sungai, bahkan menyeberang laut pun bisa. Apapun yang kita minta bisa dengan bismillah. Maka setelah selesai acara, yang miskin tadi sampai ke rumah ditanya oleh istrinya, "Kakanda, apa yang engkau dapat dari acara selamatan tadi?" Kata suaminya,
Mulai detik ini, mulai sekarang ini saya yakin dengan pertolongan Allah, dengan bismillah apapun yang kita mau bisa. Termasuk dengan bismillah saya akan bisa berjalan di atas air. Maka sejak itulah mereka berdua selalu mengamalkan bismillah. Setiap mau bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Yang suaminya mau menebang pohon, ngambil kampak, bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Mau naik perahu, bismillahirrahmanirrahim. Sampai menebang pohon, bismillahirrahmanirrahim. Sampai meracik kayu tadi yang dari yang besar menjadi kecil-kecil, bismillahirrahmanirrahim. Sampai menjual pun, bismillahirrahmanirrahim. Itu beda orang sekarang ini ilmunya banyak tapi keyakinannya, kepercayaannya sedikit. Jadi kalau orang dulu walaupun sedikit dia amalkan dan amalkan. Begitupun istrinya, mau memasak bismillahirrahmanirrahim, mau mengaduk bismillahirrahmanirrahim, mau memasukkan ke tempat nasi bismillahirrahmanirrahim. Segala aktivitas, bahkan sekali menyuap bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai bismillah itu ya tidak terhitung. Jadi untuk mereka setelah kayunya dijual, bismillahirrahmanirrahim, 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 itu terus diamalkan. Lama-kelamaan alhamdulillah mereka bisa kaya seperti orang kaya tadi. Dan alhamdulillah bisa untuk melaksanakan selamatan. Pergilah dia ke seberang sungai, ke rumah ustadz yang mengajarkan bismillahirrahmanirrahim tadi. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ada hajat untuk mengadakan selamatan di seberang. Oh siap, kata ustadznya. Maka ustadznya siap-siap pakai baju, pakai ini jubah, pakai sorban segala macam. Sesampai di pinggir sungai, ustadznya nanya, kamu tadi menyeberang pakai apa? Maka dijawabnya lah bahwa saya menyeberang tadi memakai bismillahirrahmanirrahim. Kaget ustadz, bukan main. Tapi karena ustadznya di dalam hatinya masih ada kesombongan, waduh, murid dia mendengarkan ceramah saja sudah bisa jalan kaki menyeberang sungai, apalagi saya yang mengasih ceramah. Maka dengan kesombongannya dia menginjakkan kaki dengan kesombongannya dia ikut menginjakkan kaki di sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan keyakinan yang hampa, dia tidak yakin. Akhirnya dia tenggelam, tapi yang sorbannya yang timbul. Beda dengan si pengamal tadi. Dia ilmunya sedikit tapi mengamalkan dengan keyakinan sampai ke seberang. Si ustadz meninggal dalam keadaan tenggelam di sungai yang begitu dalam. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya amalan apapun apabila kita kerjakan, siapapun apabila mengerjakan tanpa keyakinan, maka hasilnya akan nol besar. Semakin yakin, semakin tinggi nilainya, tapi semakin tidak yakin, hasilnya nol besar. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita mengamalkan segala sesuatu dengan hati yang yakin, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mana Allah saja yang bisa menolong kita. Insya Allah segala sesuatu, segala masalah kita, apapun masalah kita akan bisa terselesaikan.
Mungkin sampai di sini video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa apabila bermanfaat, bagikan ke teman saudara kita. Mudah-mudahan manfaatnya lebih banyak lagi. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.